warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Patiung SPD. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 14 Raja Ampat, Papua Barat. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 pada LPTK Universitas Jember, Jawa Timur tahun 2022. Berikut saya akan menampilkan hasil video praktik pembelajaran dalam rangka untuk memenuhi uji kinerja yang saya lakukan pada tanggal 5 Oktober tahun 2022 di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Cakra. Salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi Bapak Guru. Silakan duduk kembali. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah. Sekarang Bapak absen dulu ya. Ya. Yusran, Hadir Pak Guru. Laila, Hadir Pak Guru. Sophia, Hadir Pak Guru. Johnson, Hadir Pak Guru. Willis, Hadir Pak Guru. Daniel, Hadir Pak Guru. Nabil, Hadir Pak Guru. Metseba, Hadir Pak Guru. Arjun. Hadir Pak Guru. Oke. Jadi semuanya hadir ya? Ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelas silakan pimpin kita untuk berdoa. Silakan. Semuanya berdiri. Mari kemudian sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dengan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman silakan dulu. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri. Jadi menyanyinya dengan penuh semangat ya. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patuhi proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kalian duduk kembali. Jadi
Tujuan pembelajaran kita di hari ini berkaitan dengan materi masa reformasi dengan menggunakan sintak PBL. Yang pertama, mendiagnosis sejarah lahirnya agenda, tujuan, bentuk pemerintahan dan dampak dari masa reformasi. Kedua, menganalisis sejarah lahirnya agenda, tujuan, bentuk pemerintahan dan dampak dari masa reformasi dengan membentuk kelompok. Ketiga, melakukan diskusi mengenai sejarah lahirnya agenda, tujuan, bentuk pemerintahan dan dampak dari masa reformasi. Keempat, menyajikan hasil penyelidikan terhadap lahirnya agenda, tujuan, bentuk pemerintahan dan dampak dari masa reformasi. Dan yang kelima, mengevaluasi bentuk pemerintahan, lahirnya agenda, tujuan, bentuk pemerintahan dan dampak dari masa reformasi. Jadi sebelum kita masuk ke materi pelajaran pada hari ini, adakah yang mau menjelaskan sekilas mengenai materi yang kita pelajari sebelumnya? Ayo, siapa? Laila, silakan. Materi kita sebelumnya itu membahas mengenai masa Orde Baru, di mana masa Orde Baru itu Soeharto berhasil memimpin negara ini selama 32 tahun dari 1966 sampai dengan 1998. Oke, berikan aplaus dulu. Oke, silakan dulu kembali. Jadi materi kita sebelumnya itu membahas mengenai masa Orde Baru. Jadi masa Orde Baru yang kita pelajari pada minggu lalu itu ada kaitannya dengan Masa reformasi. ya masa reformasi yang akan kita pelajari pada hari ini. Seperti di atas ini. Jadi, apakah ada yang ingin menjelaskan terkait yang dilakukan oleh mahasiswa di gedung MPR DPR? Ayo, silakan. Oke, silakan. Siapa? Silakan, Sofia. Mengapa para mahasiswa melakukan unjuk rasa di gedung DPR atau MPR? Jawabannya, ada pun latar belakang sehingga mahasiswa melakukan unjuk rasa di gedung MPR atau DPR karena adanya ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintahan masa Orde Baru yang banyak melakukan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela di mana-mana, ditambah lagi adanya krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun 1998 membuat rakyat semakin menderita. Terima kasih, Pak Guru. Oke, beri aplaus dulu. Kemudian, adakah yang bisa menyimpulkan dan mengaitkan mengenai keadaan di awal masa reformasi dengan keadaan sekarang? Silakan. Silakan. Oke, Ola, silakan. Penyimpulan saya, masa di awal reformasi itu adalah masa-masa di mana Indonesia berada pada titik terendah, di mana terjadi kerusuhan di mana-mana, kemudian terjadi krisis moneter, harga barang naik dan terjadi pengangguran di mana-mana. Sedangkan pada saat sekarang ini keadaan tidak jauh berbeda dengan masa di awal reformasi, di mana semenjak terjadinya COVID-19 melanda dunia dan Indonesia, membuat perekonomian tidak stabil, diperparah
banyaknya perusahaan yang PHK karyawannya, dan banyak usaha yang belum tikar. Terlebih lagi kemudian ketika harga BBM membuat harga barang ikut naik. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu. Silakan melanjut kembali. Baiklah, dari apa yang kalian sudah jelaskan tadi, maka sebentar kalian akan mengidentifikasi masalah terkait jalannya masa reformasi melalui tayangan video pembelajaran yang akan saya putarkan. Orde Baru akhirnya jatuh setelah kurang lebih 32 tahun berkuasa di Indonesia. Tahun 1998 di era reformasi. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Bangsa Indonesia memasuki era baru, reformasi. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, Malaysia, Filipina, Korea, dan tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 per US dollar terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund atau IMF. Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi 4.000 per US dollar pada Oktober terus melemah menjadi sekitar 17.000 per US dollar pada bulan Indonesia memasuki era baru, reformasi. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan negara kita, Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 per US dollar terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund atau IMF. Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan. Jadi setelah kalian tadi melihat video pembelajaran yang saya telah putarkan, selanjutnya silakan kalian melihat HP-nya. Oke, silakan kalian lihat HP-nya. Saya kirimkan materi di WA Group. Kemudian LKPD-nya saya juga sudah kirimkan. Kemudian kalau masih ada yang ingin men-share materi lewat internet, dipersilakan. Ayo, buka HP-nya.
Baiklah, sekarang saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi aturannya, silakan kalian mengambil kartu yang ada di tangan saya. Jadi mulai dari kiri, kemudian begitu berikutnya. Oke? Sudah paham? Ya. Oke, silakan dari Yusra. Kelompok berapa? Kelompok 4 tuh. Oke, kelompok 4. Kemudian, maju, Yasen. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Lanjut, Septina. Oke, kelompok 4. Lanjut. Oke, kelompok 1. Lanjut lagi. Baiklah. Oke, kelompok 2. Lanjut jelas. Oke, kelompok. Oke, sekarang silakan bergerak mencari kawan kelompoknya. Jadi setelah tadi saya membagi kalian menjadi 4 kelompok, silakan kalian memilih topik masalah yang akan kalian diskusikan berdasarkan pengamatan video pembelajaran tadi dan dari e-modul yang telah saya kirimkan ke HP melalui WA Group. Oke, silakan kelompok 1 akan membahas mengenai apa masalahnya? Sejarah lahirnya reformasi. Oke, akan membahas mengenai sejarah lahirnya reformasi. Kelompok 2. Latar belakang, tujuan, kronologi, dan dampak reformasi. Oke, kelompok 3. Pemerintahan dan kebijakan era reformasi. Oke, kelompok 4. Oke, agenda reformasi. Sekarang kalian menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan menggunakan HP atau bisa menggunakan laptop yang ada di hadapan kalian, dan jangan lupa untuk mengisi LKPD-nya yang saya sudah bagikan. Oke, sekarang kalian bergerak untuk mengerjakannya dan saya beri waktu 10 menit sebelum nanti kalian akan presentasikan di depan. Oke? Paham? Oke, silakan bergerak untuk mengerjakan. Jadi ini diskusi kelompok ya. Oke, silakan.
persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Nabi. Sejarah lahirnya reformasi. Apa itu reformasi? Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan atau bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Perubahan ini berlangsung cepat. Masa reformasi di Indonesia terjadi pada Mei tahun 1998. Penyebab peristiwa era reformasi adalah krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Kepercayaan tersebut menurun karena pemerintahan tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia pada 1997. Demikianlah hasil presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Apakah ada pertanyaan dari lain? Silakan buat. Kami dari kelompok 2 mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa Trisakti? Peristiwa Trisakti adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Saat itu terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran yang menyebabkan 4 orang mahasiswa gugur dengan luka tembakan. Keempat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sei, dan Hafidin Royan. Peristiwa tersebut memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar pada 13 sampai 14 Mei 1998. Apakah kelompok 2 sudah mengerti? Sudah. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sekian. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Oke, silakan duduk. Beri aplaus. Kemudian gunakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, kronologi, dampak reformasi. Yang pertama adalah latar belakang. Dulunya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu dengan sangat lemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika dari kelompok lain ada yang mau bertanya, kami dari kelompok 2 bertanya. Silakan. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu kelompok 3 untuk kelompok 2. Bisakah kelompok 2 menyimpulkan penyebab sehingga terjadi kerusuhan dan penjarahan di mana-mana pada tahun 1998?
Terjadinya kerusuhan dan penjarahan pada tahun 1998 itu disebabkan karena adanya krisis moneter dan adanya kenaikan harga. Hal ini diperparah ketika terjadinya peristiwa Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa sehingga terjadilah kerusuhan bahkan penjarahan terhadap sejumlah kelompok. Apakah kelompok 3 sudah mengerti? Sudah. Demikianlah hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, beri aplaus dulu. Selanjutnya persiapan kelompok 3. Oke, silakan naik dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Hari ini kami akan membahas tentang pemerintahan dan kebijakan era reformasi yang akan dibacakan oleh Saudara Yusuf. Pemerintahan era reformasi dan kebijakannya. Yang pertama kita lihat adalah pemerintahan B.J. Habibie. Setelah menggantikan Soeharto, kebijakan yang dibuat oleh B.J. Habibie kebanyakan terfokus kepada politik di Indonesia. 1. B.J. Habibie membentuk kabinet yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tahun 1998. 2. Melakukan pembekuan terhadap sejumlah bank yang kekurangan nasabah. Demikianlah hasil presentasi kami tentang pemerintahan dan kebijakan era reformasi. Kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Coba kelompok 3 menjelaskan alasan sehingga Gus membubarkan Departemen Penerangan. Ya baik, terima kasih. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 tentang coba kelompok 3 menjelaskan tentang alasan sehingga Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan. Jawabannya yaitu, jadi dulu itu departemen ini semacam materi. Kalau sekarang kita menyebutnya bertugas menyalurkan informasi ke rakyat. Gus Dur maunya pemberi informasi itu hanya satu arah saja, sehingga departemen ini dibubarkan. Terima kasih. Apakah kelompok 4 sudah puas dengan jawaban kami dari kelompok 3? Ya, kami merasa puas dengan jawaban kalian. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan duduk kembali. Persiapan kelompok 4. Oke, sekarang kelompok 4 silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan membahas tentang agenda reformasi yang dibawakan oleh teman kami. Begitu saya persilakan. Reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan mulai melanda Indonesia di awal 1990-an oleh para penggagas reformasi. Krisis tersebut dinilai sebagai kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam menerapkan kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan yang mendasar. Demikianlah pembahasan kami tentang agenda reformasi. Begitu saya persilakan masing-masing kelompok untuk bertanya. Silakan. Jelaskan sekilas mengapa sehingga pada era reformasi perlu diadakan otonomi khusus. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Selama masa Orde Baru, pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa saja sehingga pembangunan tidak merata sampai ke pelosok negeri. Pada masa reformasi ini juga dengan adanya otonomi khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri. Hasilnya pun dapat terlihat dari adanya pembangunan di mana-mana. Contohnya ialah pada program tol laut dan pembangunan jalan trans Papua. Apakah kelompok 1 mensupport jawaban kami? Oke, beri aplaus kepada kelompok. Jadi, itu tadi
kesimpulan dari masing-masing kelompok. Nah, kemudian dari apa yang kalian kemukakan berdasarkan hasil diskusinya tadi, sekarang adakah yang mau menyimpulkan mengenai materi yang kita pelajari di hari ini? Oke, siapa? Oke, ini silakan. Reformasi adalah sebuah gerakan yang menginginkan perubahan menyeluruh di segala bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Oke, bagus. Beri aplaus. Oke, baik. Sekarang adakah lagi yang mau menyimpulkan? Ayo, silakan katakan. Oke, silakan Setia. Menurut saya, adapun agenda reformasi adalah Adi Soeharto beserta kroni-kroninya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghapus dui fungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, penangkapan supremasi hukum, hapuskan KKN. Oke, beri aplaus. Adakah lagi yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Medianti. Menurut saya, adapun presiden yang memimpin di era reformasi ialah B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Joko Widodo atau Jokowi. Oke, berikan aplaus. Baiklah, untuk mengetes pemahaman kalian mengenai materi hari ini, silakan kalian buka kuisis di Chrome. Jadi di situ ada pertanyaan berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Silakan memilih salah satu jawaban yang paling benar dari pertanyaan yang Bapak telah buat. Oke, silakan. Siap? Jadi silakan kalian memasukkan passcode-nya 137 105 137 105. Silakan. Jangan lupa tulis namanya. Oke, kita mulai ya. 2, 1, go. Jadi yang memimpin Daniel Craig. Ayo. Sudah selesai? Oke, sudah ya. Jadi juara satunya adalah Batseba. Mana Batseba? Oke, kita close dulu. Kemudian juara tiga Sophia dan juara tiganya adalah Melianti. Oke. Oke, ini ya. Silakan nih, coba. Jadi dari pembelajaran hari ini, Bapak bisa menyimpulkan bahwa kalian benar-benar sudah memahami materi yang saya sudah berikan dan kalian bisa menyelesaikan masalah dan berhasil mengambil alternatif solusi terbaik dalam rangka menyelesaikan materi pada hari ini. Jadi tadi rata-rata nilai kuisisnya itu tinggi. Jadi ada dapat 70, ada dapat 80 dan 60. Ada 90. Bahkan ada tadi yang dapat 100. Siapa ya? Ya. Oke, selanjutnya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Apakah menyenangkan? Ya. Oke. Kemudian adakah
dengan pembelajaran hari ini untuk tindak lanjut dalam pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Oke, siapa? Lihat. Ya. Jadi kalau menurut saya pembelajaran hari ini sangat bagus dan menyenangkan karena tadi Pak Guru menampilkan gambar dan juga video pembelajaran, kemudian membagi kami dalam beberapa kelompok sehingga kami dapat cepat mengerti dengan materi yang diajarkan. Terlebih lagi tadi kita bermain game di aplikasi Spaces. Jangan lupa Pak Guru, kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan, kita coba lagi. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi cukup sekian materi kita di hari ini, di mana tadi kita sudah membahas mengenai apa? Masa reformasi. Jadi semuanya tadi rata-rata sudah memberikan kesimpulan dan memberikan pendapatnya terkait dengan masa reformasi. Jadi masa reformasi adalah masa di mana setelah turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya selama 32 tahun. Jadi beliau memerintah di era Orde Baru selama 32 tahun. Nah, kemudian untuk materi kita selanjutnya itu akan membahas mengenai politik luar negeri Indonesia dan perannya dalam perdamaian dunia. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan bagi kalian dan tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan atau kelas, silakan untuk menyiapkan temannya. Oke, silakan. Bersama